Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kompensasi manajemen pada korporasi dan UMKM. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Erlina Juwita, kemudian Muhammad Adli Saufani, kemudian Maria Kurniati Revildason, dan yang terakhir Yosina Oktaviani Pitna. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan atas hasil kerja yang diberikan kepada organisasi. Pengukuran kinerja serta kompensasi manajemen dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, kompensasi manajemen dibuat berdasarkan laporan keuangan yang sampai dengan saat ini disepakati periodenya yaitu 1 tahun. Mekanisme dari kompensasi dan sistem kompensasi merupakan sarana untuk memberikan motivasi kepada para anggota organisasi untuk mencapai keselarasan tujuan. Tujuan manajemen kompensasi yang pertama, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, menjamin keadilan. Ketiga, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Keempat, mengendalikan biaya. Kelima, meningkatkan efisien administrasi. Kemudian yang keenam yaitu mempertahankan karyawan yang ada. Manfaat kompensasi. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Manfaat kompensasi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan berlatih lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Kemudian yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan perusahaan lain atau kompetitor. Peranan kompensasi bagi manajemen. Kompensasi yang diatur secara taktis dapat membantu timbulnya keselarasan tujuan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Selain itu, kompensasi yang menarik juga berperan dalam usaha merekrut tenaga kerja yang cakep, karena tenaga kerja yang cakep menginginkan kompensasi yang lebih tinggi. Peranan kompensasi yang lain adalah untuk mempertahankan tenaga kerja yang cakep. Kalau kompensasinya tidak diusahakan menarik, maka besar kemungkinan manajemen akan pergi ke perusahaan lain yang kompensasinya menarik. Kebijakan kompensasi Pasal 88 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi 1. Upah minimum. 2. Upah kerja lembur. 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan. 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. 6. Bentuk dan cara pembayaran upah. 7. Denda dan potongan upah. 8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. 9. Struktur dan skala pengupahan yang profesional. 10. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Asas-asas kompensasi. Menurut Malyu SP Hasibuan, program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Asas-asas kompensasi memiliki 2 asas, yaitu asas adil, 2 asas layak dan wajar. Metode kompensasi. Menurut Malyu SP Hasibuan, metode kompensasi atau balas jasa dikenal dengan 2 metode, yaitu 1 metode tunggal, 2 metode jamak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi: 1 kebenaran dan keadilan, 2 dana organisasi, 3 serikat karyawan, 4 produktivitas kerja, 5 biaya hidup, 6 pemerintah. Selanjutnya, bentuk kompensasi terdiri dari gaji, tunjangan, kompensasi insentif. Gaji yaitu imbalan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tunjangan yaitu imbalan yang diberi karena loyalitas, pemberian ide, dan lain-lain supaya kinerja karyawan meningkat karena kesejahteraan diperhatikan. Yang ketiga, kompensasi insentif yaitu imbalan tambahan yang diberi karena prestasi kerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penerapan manajemen kompensasi. Dalam penerapannya, maka manajemen kompensasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Terdapat rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan. Setiap pekerjaan karyawan dinilai
melalui proses evaluasi pekerjaan dan kinerja, mempertimbangkan kondisi kesejahteraan keuangan perusahaan, dan sistem kompensasi yang baru harus dapat membedakan karyawan yang berprestasi baik dan tidak dalam golongan gaji yang sama. Selanjutnya, kompensasi manajemen pada korporasi. Manfaat manajemen korporasi. Yang pertama, membantu manajemen meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian yang tak diprediksi sebelumnya terhadap laba, reputasi, atau kepercayaan investor, asosiasi usaha, nasabah, dan karyawan. Yang kedua, menciptakan budaya peduli risiko dalam perusahaan yang akan memberikan nilai tambahan bagi kegiatan usaha. Selanjutnya, ada penerapan manajemen korporasi yang efektif. Yang pertama, adanya pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta adanya sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, adanya sistem pengendalian manajemen intern yang menyeluruh. Yang ketiga, kompensasi manajemen pada UMKM. Pada perusahaan UMKM, seorang manajemen SDM harus mampu dikelola dengan baik agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dan terciptanya daya saing yang berkualitas di antara bisnis UMKM lainnya. Perusahaan UMKM harus memiliki strategi perencanaan SDM. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima SDM sebagai balas jasa atau kontribusinya. Kompensasi seringkali menjadi faktor dorongan utama bagi seorang dalam bekerja. Dengan demikian, pemilik UMKM harus menetapkan kompensasi dengan persyaratan yang adil dan layak. Kompensasi bisa berupa material dan non-material. Kompensasi material biasanya diberikan dalam bentuk uang yang berupa gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi non-material biasanya diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa pujian atau pengakuan sosial atas kinerja seseorang. Bagi UMKM bisa menggunakan metode pembayaran kompensasi yang lebih tepat, yaitu yang pertama ada sistem hasil atau output. Kompensasi ditetapkan besarnya tergantung dari unit yang dihasilkan oleh SDM dalam UMKM. Kelebihan dari sistem hasil output ini adalah karyawan akan bersungguh-sungguh mencapai target dengan kualitas yang tetap terjamin. Yang kedua, ada sistem rombongan, yaitu kompensasi dibayarkan ukuran volume pekerjaan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kelemahan dari sistem ini yaitu kualitas menjaga produk karena pengawasannya yang susah dilakukan. Hal ini dapat diantisipasi dengan menjadikan karyawan. Selanjutnya ada sistem waktu. Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan standar waktu yaitu jam, hari, minggu, bulan, atau tahun. Sistem ini lebih tepat diterapkan untuk karyawan dengan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik secara kuantitatif. Misalnya, karyawan bagian administrasi, keuangan, promosi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.